Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Adi Saputra, NPM 22314032. Di sini saya akan merencanakan pembangunan dan penataan ruang di Kecamatan Tanjung Seneng untuk memenuhi syarat UTS Perencanaan Permukiman dan Perkotaan. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Kecamatan Tanjung Seneng terletak di bagian timur di Kota Bandar Lampung. Pada peta ini, batas wilayah kecamatan digambarkan dengan garis putus-putus berwarna merah yang menunjukkan area administratif Tanjung Seneng secara jelas. Di sebelah barat wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Kedaton dan Sukarame. Sedangkan di sisi timur dan utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Infrastruktur utama, berbagai infrastruktur penting tampak yang pada peta, antara lain jalan lintas Sumatera yang membentang di bagian selatan Tanjung Seneng menjadi jalur transportasi utama penghubung antara kota dan antar provinsi. Jika dilihat dari citra satelit pada peta, wilayah Tanjung Seneng didomisili oleh permukiman terutama di bagian selatan dan barat. Area hijau dan lahan terbuka masih dapat ditemukan pada bagian utara dan timur, menunjukkan bahwa beberapa wilayah masih berkembang. Beberapa fasilitas hiburan dan rekreasi seperti Waterwalk Lampung berada di dekat dengan batas bagian timur kecamatan. Dan pada peta juga terlihat beberapa titik penting di sekitar kecamatan, seperti Lampung Walk di bagian barat daya sebagai area hiburan dan olahraga. Yang kedua, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau juga yang dikenal dengan UINRIL di bagian tenggara. Yang ketiga, ada Selanik Waterpark Lampung berada di utara dekat kawasan perbatasan. Secara keseluruhan, Kecamatan Tanjung Seneng merupakan wilayah yang berkembang pesat dengan akses transportasi yang sangat baik, dikelilingi oleh pusat pendidikan, permukiman, dan tempat wisata. Peta ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai batasan wilayah, penggunaan lahan, serta infrastruktur utama yang berada di sekitar kecamatan ini. Beberapa tantangan yang mempengaruhi pembangunan dan penataan ruang pada Kecamatan Tanjung Seneng. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan permukiman yang cepat. Yang kedua, kepadatan lalu lintas di jalan strategis. Yang ketiga, masih ada lahan kosong tidak produktif. Yang keempat, kebutuhan akan ruang publik, area hijau, dan fasilitas sosial. Yang kelima, potensi banjir di beberapa titik akibat perubahan tata guna lahan. Selanjutnya, tujuan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan Tanjung Seneng diarahkan untuk yang pertama, mewujudkan wilayah tertata rapi, aman, dan berkelanjutan. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan ruang tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga, mendukung perkembangan ekonomi lokal. Yang keempat, menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara permukiman, ruang hijau, dan fasilitas sosial. Untuk mengatasi masalah banjir, kita bisa menggunakan metode normalisasi drainase utama. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman baru. Dan yang ketiga, konversi area resapan di zona hijau.
Beberapa program pembangunan fisik yang menjadi prioritas di Kecamatan Tanjung Seneng: peningkatan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum, pembangunan fasum seperti puskesmas, membantu posyandu dan lapangan olahraga. Ketiga, revitalisasi pasar lokal untuk mendorong ekonomi masyarakat. Yang keempat, pembangunan taman kecamatan sebagai ruang publik masyarakat. Yang kelima, perbaikan dan penambahan jaringan drainase. Yang keenam, pengembangan pusat rekreasi keluarga di zona yang sesuai. Berikut ini peningkatan infrastruktur jalan yang cocok untuk di Kecamatan Tanjung Seneng. Yang pertama, pelebaran jalan utama. Jalan kecil yang berfungsi sebagai jalur utama harus ditingkatkan lebih lebar jika memungkinkan. Yang kedua, perbaikan dan pengaspalan jalan rusak. Jalan yang rusak memperlambat kendaraan atau juga dapat menyebabkan macet. Yang ketiga, pembangunan jalur alternatif, contoh penghubung ke jalan lintas Sumatera, jalan lingkungan menuju kawasan berkembang di timur dan utara, dan juga pengaturan ulang waktu lampu lalu lintas. Jika ada persimpangan besar, lampu merah harus disesuaikan dengan volume kendaraan puncak. Pembangunan bundaran. Untuk simpang tanpa lampu, bundaran dapat memperlancarkan arus dan mengurangi kemacetan. Penataan kawasan permukiman dan komersial. Yang pertama, zona kawasan perdagangan. Butuh zonasi jelas agar aktivitas bisnis tidak meluber ke jalan utama. Penataan pasar dan UMKM. Relaksasi pedagang kaki lima ke area khusus, penertiban lapak yang mengganggu lalu lintas. Jika rencana ini berjalan optimal, Kecamatan Tanjung Seneng akan mengalami: yang pertama, lingkungan pemukiman yang lebih tertata dan sehat. Yang kedua, ruang publik yang lebih banyak dan mudah diakses. Yang ketiga, kemacetan berkurang dan konektivitas wilayah meningkat. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi lokal meningkat. Yang kelima, kualitas hidup masyarakat lebih baik dan berkelanjutan. Ini dia prinsip-prinsip Smart City yang ada pada Citraland di video di atas. Infrastruktur fisik dan digital yang terintegrasi termasuk internet cepat, sistem commander center, jaringan listrik dan air berbasis sensor. Smart City pada prinsipnya menghubungkan teknologi, data, dan manusia untuk menciptakan kota yang efisien, nyaman, aman, dan berkelanjutan. Itu tadi konsepan pengembangan dan penataan ruang di wilayah Kecamatan Tanjung Seneng agar Kecamatan Tanjung Seneng bisa menjadi kota Smart City. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.